Mengatasi pola pikir kekurangan tentang uang. Uang adalah bagian penting dari hidup kita. Kita semua membutuhkannya untuk bertahan hidup, untuk keluarga, dan untuk masa depan. Tetapi, mengapa banyak orang merasa bahwa uangnya tidak pernah cukup? Setiap kali baru saja menerima penghasilan, rasanya selalu saja kurang. Begitu satu kebutuhan terpenuhi, muncul lagi kebutuhan lain. Dan tanpa sadar kita mulai berpikir, saya memang selalu kekurangan. Itulah yang disebut pola pikir kekurangan, yaitu cara pandang yang membuat kita fokus pada apa yang belum kita punya, bukan pada apa yang sudah Tuhan sediakan. Kalau kita jujur, banyak dari kita pernah terjebak di situ. Kita jadi cemas, takut uang habis, sulit memberi, bahkan merasa bersalah saat menolong orang lain. Kita mulai mengandalkan hitung-hitungan sendiri dan lupa bahwa Tuhanlah sumber dari segala sesuatu. Memberi itu mudah kalau keadaan sedang baik. Saat tabungan cukup, pekerjaan lancar, kebutuhan terpenuhi, baru kita bisa memberi tanpa banyak pikir. Tapi bagaimana kalau keadaannya sebaliknya? Saat uang pas-pasan, tagihan menumpuk, atau kebutuhan keluarga semakin besar? Dalam situasi seperti itu, memberi terasa seperti hal yang tidak masuk akal. Kita mulai menunda. Kita berkata, nanti kalau keuangan sudah stabil, baru saya memberi. Padahal, justru di saat itulah Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya. Memberi bukan soal berapa besar yang kita punya, tetapi seberapa besar kita mempercayai Tuhan sebagai sumber hidup kita. Kita tidak memberi untuk dipuji atau supaya dibalas, tetapi karena kita tahu siapa kita, yaitu anak-anak Tuhan yang hidup dalam iman, bukan ketakutan. Mari kita lihat kisah janda miskin yang memberi persembahan di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Yesus duduk di dekat peti persembahan dan memperhatikan orang-orang yang memberi. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah besar. Tapi datanglah seorang janda miskin yang hanya memberi 2 peser, hanya 1 duit kecil. Namun Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang lain yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh nafkahnya." Luar biasa, bukan? Bagi manusia, 2 peser itu kecil dan tidak berarti. Tapi bagi Tuhan, itu pemberian besar, karena lahir dari iman dan kepercayaan total. Janda itu memberi bukan karena ia punya banyak, tetapi karena ia tahu bahwa Tuhan cukup baginya. Dan itulah yang Tuhan mau ajarkan juga kepada kita. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10, "Hormatilah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan kelimpahan." Dan Yesus juga berkata dalam Lukas 6 ayat 38, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncang, dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu." Dunia berkata, kalau mau cukup, simpanlah. Tapi Tuhan berkata, kalau mau diberkati, berilah. Tuhan tidak butuh uang kita. Dia ingin hati kita. Ketika kita memberi, kita sedang menghormati Tuhan
dan mengakui bahwa semua yang kita punya berasal darinya. Memberi bukan tentang jumlah, tetapi tentang sikap hati yang percaya. Karena setiap kali kita memberi dengan iman, kita sedang berkata, "Tuhan, Engkau cukup, Engkau sumber hidupku." Dan Tuhan tidak pernah tinggal diam terhadap hati yang tulus. Seperti tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Inilah janji Tuhan. Ketika kita memberi dengan iman, Dia sanggup membuat kita selalu cukup dan bahkan berkelebihan untuk berbuat baik. Sekarang mari kita lihat lebih dalam lagi. Apa yang membuat kita memiliki pola pikir kekurangan? Biasanya ada 2 hal utama. Pertama, takut. Takut uangnya tidak cukup. Takut masa depan tidak aman. Kedua, kurang percaya. Kita lebih percaya pada hitungan sendiri daripada janji Tuhan. Tuhan mau kita hidup dengan pola pikir yang baru, yaitu pola pikir kecukupan. Pola pikir yang berkata, "Aku mungkin tidak punya segalanya, tapi aku punya Tuhan yang cukup untuk segalanya." Karena seringkali yang membuat kita lelah bukan keadaan di luar, tapi cara kita memandangnya. Kita terlalu fokus pada yang kurang, hingga lupa pada Tuhan yang tidak pernah berhenti cukupkan. Jadi, bagaimana caranya mengubah pola pikir kita? Pertama, ingat janji Tuhan. Dia tidak pernah gagal, dulu, sekarang, dan selamanya. Dalam Filipi 4 ayat 19 tertulis, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Artinya, Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita, bukan berdasarkan upaya manusia, tetapi sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya dalam diri Yesus Kristus. Yang kedua, lihat kembali perjalanan hidupmu. Berapa kali kita merasa tidak sanggup, tapi ternyata Tuhan selalu menolong. Berapa kali kita pikir pintu sudah tertutup, tapi Tuhan membuka jalan yang baru. Dia yang menolong kita dulu, Dialah yang mencukupkan kita hari ini. Ketiga, latih rasa percaya dengan tindakan. Mulailah memberi, meski kecil. Bukan karena kamu mampu, tapi karena kita mau percaya. Setiap kali kita memberi dengan iman, kita sedang berkata, "Tuhan, Engkau sumberku, aku percaya Engkau cukup." Dan saat kita mulai melangkah dalam iman, pelan-pelan hati kita berubah dari takut menjadi tenang, dari khawatir menjadi percaya, dari pola pikir kekurangan menjadi pola pikir kecukupan. Mungkin hari ini kita belum bisa memberi banyak. Tidak apa-apa, Tuhan tidak menilai jumlahnya. Dia melihat hati kita. Mari kita mulai dari langkah kecil. Memberi waktu untuk mendengarkan orang lain. Menolong dengan apa yang kita punya. Dan tetap setia memberi persembahan, meski sederhana. Setiap kali kita memberi dengan iman, kita sedang menyatakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang percaya kepadanya. Apakah kita masih berpikir bahwa kita selalu kekurangan? Apa yang paling kita takuti tentang uang?
Apakah kita sudah benar-benar melihat Tuhan sebagai sumber kecukupan kita? Kecukupan sejati tidak datang dari jumlah uang di tanganmu, tapi dari seberapa besar kita percaya pada Tuhan yang memegang masa depan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu cukup bagiku. Ampuni aku kalau selama ini aku sering takut dan ragu. Tolong kami untuk percaya lebih dalam, bahkan ketika keuangan sedang sulit. Ajari kami memberi dengan sukacita, bukan karena berlimpah, tetapi karena percaya bahwa Engkau akan mencukupkan. Bebaskan kami dari pola pikir kekurangan dan gantikan dengan hati yang penuh syukur dan iman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.